Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elwan Setiadi MPD. Saya merupakan lulusan dari program studi S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bengkulu pada tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan studi saya di program studi S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta dan lulus di tahun 2018. Saat ini saya berhome base di program studi S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bengkulu sejak tahun 2022. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ajarkan di antaranya adalah aljabar rendah, kalkulus diferensial, kalkulus integral, media pembelajaran berbasis Android, pembelajaran matematika inovatif, dan beberapa mata kuliah lainnya yang pernah saya ajarkan. Pada kesempatan kali ini yang menjadi fokus utama adalah mata kuliah aljabar rendah. Dan berikut adalah RPS yang sudah saya susun bersama dengan dosen senior. Dan berikut ini saya tampilkan RPS yang sudah saya susun terkait dengan mata kuliah aljabar rendah, di mana saya sudah memetakan CPMK. Di sini terdapat 5 CPMK, yaitu CPMK pertama menjelaskan konsep dan memecahkan masalah terkait persamaan dan fungsi kuadrat. CPMK 2 menjelaskan konsep dan memecahkan masalah terkait fungsi rasional. CPMK 3 menjelaskan konsep dan memecahkan masalah terkait fungsi irasional. CPMK 4 menjelaskan konsep dan memecahkan masalah terkait persamaan eksponen. CPMK 5 menjelaskan konsep dan memecahkan masalah terkait persamaan logaritma. Dari CPMK ini saya turunkan menjadi beberapa sub CPMK, yaitu di mana sub CPMK 1 menjelaskan pengertian persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dan menjelaskan sifat-sifat dan cara membentuk persamaan kuadrat. Sub CPMK 2 menjelaskan pengertian, menentukan nilai ekstrim, dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Sub CPMK 3 menjelaskan harga ekstrim dan letak akar persamaan kuadrat pada suatu fungsi kuadrat. Sub CPMK 4 menjelaskan konsep dan menyelesaikan masalah terkait fungsi rasional linier. Sub CPMK 5 menjelaskan konsep dan menyelesaikan masalah terkait fungsi rasional bentuk kuadrat dibagi dengan linier. Kemudian sub CPMK 6 menjelaskan konsep dan menyelesaikan masalah terkait fungsi rasional bentuk kuadrat dibagi dengan kuadrat. Kemudian sub CPMK 7 menjelaskan asimtot dan menggambarkannya sebagai bagian grafik fungsi rasional. Selanjutnya dilanjutkan dengan ujian tengah semester dan dilanjutkan dengan sub CPMK 8 menjelaskan konsep dan menyelesaikan permasalahan terkait persamaan dan ketidaksamaan irasional, menjelaskan konsep dan menyelesaikan permasalahan terkait fungsi irasional. Sub CPMK 10 menggambarkan grafik fungsi irasional dan selanjutnya menjelaskan sifat-sifat eksponen, dan sub CPMK ke-12 menjelaskan konsep-konsep dan menyelesaikan permasalahan terkait persamaan eksponen. Sub CPMK ke-13 menjelaskan sifat-sifat logaritma. Sub CPMK ke-14 menjelaskan konsep-konsep dan menyelesaikan permasalahan terkait persamaan logaritma. Dan dilanjutkan dengan evaluasi ujian akhir semester. Dan ini adalah RPS yang sudah saya rancang, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah aljabar rendah dengan kode PMAT 104, dengan bobot SKS-nya adalah 2 SKS, di mana mata kuliah aljabar rendah ini merupakan mata kuliah wajib yang membahas konsep dasar dan teknik penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, serta cara menggambar grafik fungsi kuadrat secara sistematis. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari fungsi rasional dan grafiknya, dan juga fungsi rasional, termasuk analisis sifat-sifat fungsi tersebut. Kemudian, mata kuliah ini juga mencakup materi persamaan dan ketidaksamaan irasional, serta penerapan konsep logaritma dalam menyelesaikan berbagai persoalan matematika. Nah, di RPS ini tentu disusun berdasarkan CPL atau capaian pembelajaran yang ada di prodi, mulai dari sikap, kompetensi utama, kompetensi keterampilan, pengetahuan. Dan kemudian diturunkan menjadi CPMK seperti saya jelaskan sebelumnya, dan diturunkan kembali menjadi sub CPMK seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan ini adalah korelasi antara CPMK terhadap sub CPMK-nya. Untuk bahan kajiannya atau materi pembelajarannya sebanyak 16 kali pertemuan, sebagai berikut, yaitu mulai dari pengertian dan akar-akar persamaan kuadrat, sifat-sifat persamaan kuadrat, kemudian persamaan kuadrat baru, fungsi kuadrat, harga ekstrim, fungsi rasional linier, kemudian fungsi rasional dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px plus q, kemudian fungsi rasional dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r, kemudian asimtot dan grafik fungsi rasional, kemudian dilanjutkan dengan UTS, kemudian dilanjutkan dengan persamaan irasional dan ketidaksamaan irasional, kemudian fungsi irasional, kemudian grafik fungsi irasional, sifat-sifat eksponen, persamaan eksponen, sifat-sifat logaritma, persamaan logaritma, dan dilanjutkan dengan UAS.
Dan berikut ini adalah sumber pustaka utama dan pustaka pendukung yang saya gunakan di dalam pembelajaran. Dan media pembelajaran yang saya gunakan di dalam pembelajaran juga, yaitu PowerPoint, GeoGebra, kemudian aplikasi Wayground, kemudian laptop, papan tulis, LCD dan layarnya, dan lain-lain. Kemudian di sini adalah metode pembelajaran yang saya gunakan. Ada TGT, Teams Games Tournament, Case Method, kemudian Team Based Project. Nah, di sini adalah langkah-langkah terencana kegiatan pembelajaran setiap pertemuannya. Dan di sini sudah saya susun sebanyak 16 pertemuan, dimulai dari sub CPMK-nya, kaitan dengan CPMK-nya, kemudian penilaiannya, dimulai dari indikatornya seperti apa, kemudian kriteria dan tekniknya, kemudian bentuk pembelajarannya secara luring, di mana itu kuliah, prosesnya, pembelajarannya dengan menggunakan model TGT, dengan bantuan aplikasi Wayground dan metode pemecahan kasus untuk pertemuan pertama ini. Dan juga di sini juga ada penugasan yang saya berikan, yaitu terkait dengan tugas 1, tugas 2, dan selanjutnya. Kemudian di sini juga ada materi pembelajarannya, yaitu di sini untuk pertemuan pertama adalah materi persamaan kuadrat, kemudian bobot penilaiannya adalah sebesar 3%, dan seterusnya untuk pertemuan kedua hingga pertemuan ke-16. Dan di sini juga ada beberapa proyek yang saya juga berikan kepada mahasiswa, yaitu dengan salah satu contohnya adalah yaitu membuat video dalam melukis grafik terkait dengan grafik fungsi irasional. Dan di sini juga ada rencana evaluasi yang saya gunakan, yang saya buat, yaitu mulai dari partisipasinya, kemudian komponen evaluasinya yaitu dilihat dari case methodnya juga, terkait dengan juga proyeknya sebesar 25%, kemudian terkait dengan pengetahuannya yaitu tes dan UAS sebesar 20%, 25%. Kemudian di sini adalah contoh aktivitas mahasiswanya, yaitu terkait dengan case method, studi atau studi kasus, dan juga aktivitas terkait dengan team based project. Dan di sini juga eh, ini adalah portofolio bahwa penilaian dan evaluasi tercapaian CPL mahasiswa. Dimulai dari CPL-nya, CPMK, sub CPMK, indikatornya tadi seperti yang sudah dapat kita lihat di sebelumnya, bentuk soalnya seperti apa juga kita sudah lihat di sebelumnya, yaitu terkait dengan tugas 1 dan tugas 2, atau pertemuan 1 dan seterusnya. Bobotnya ya sama, 3% dan seterusnya. Kemudian di sini saya juga terkait dengan pencapaian CPL pada mata kuliahnya yang akan saya ukur. Kemudian harapannya mahasiswa semua dapat mencapai dengan baik. Dan itulah RPS yang sudah saya susun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua berarti ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan aljabar rendah ya. Sesuai di jadwal kalian, nama saya adalah Elwan Setiadi ya. Bisa panggil Bapak Elwan. Saya pengampu mata kuliah aljabar rendah. Kemudian sudah pernah dengar aljabar rendah itu apa? Belum. Jadi aljabar rendah itu adalah satu mata kuliah yang membahas terkait dengan konsep atau pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, kemudian fungsi rasional, kemudian cara membuat grafiknya, kemudian juga membahas terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan irasional, kemudian juga membahas terkait dengan logaritma. Jadi materi-materi itu yang akan kalian pelajari selama satu semester ke depan. Oke? Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan fokus kepada satu materi saja, yaitu terkait dengan persamaan kuadrat, yaitu terkait dengan menjelaskan pengertian persamaan kuadrat, kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan dapat menyelesaikan masalah terkait dengan persamaan kuadrat. Nah, itu target pertemuan kita pada hari ini. Oke. Nah, kita akan menggunakan model TGT ya pada hari ini, Teams Games Tournament. Jadi nanti saya akan jelaskan materi terlebih dahulu, kemudian baru nanti kalian akan melakukan games
Setiap individu akan menjawab beberapa soal yang akan tampil di aplikasi Weigraph. Kemudian kita juga akan ada kasus yang akan saya berikan di akhir, yaitu berupa turnamen nanti. Nanti akan ada kelompok yang saya bentuk berdasarkan hasil dari game study. Oke, paham aturan kita? Paham. Nah, sekarang kita akan fokus ke materinya, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Ada yang ingat pengertian dari persamaan kuadrat? Saya, Pak. Oke, Elvina boleh. Persamaan kuadrat merupakan persamaan matematika yang ada kuadrat-kuadratnya itu, nah, Pak. Yang misalnya ada angka 2, terus misalnya A ada pangkat 2 gitu, nah, Pak. Oke, yang ada kuadrat-kuadratnya. Oke, ada yang bisa lagi menjawab yang lebih jelas? Iya, boleh Zulfidah. Kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0 dan merupakan koefisien dari x kuadrat, dan a, b, c itu merupakan anggota bilangan real. Jadi itu ya. Jadi persamaan kuadrat tadi adalah persamaan yang memiliki variabel pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi pangkat variabel tertingginya adalah 2. Kemudian memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Harus ada sama dengan 0-nya ya. Kemudian di mana a, b, c-nya itu adalah anggota bilangan real, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi itu definisi dari persamaan kuadrat. Ini ya. Nah, sekarang dari ada 5 nomor ini, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Berdasarkan definisi tadi yang disebutkan oleh Zulfidah. 1, 3, 4. Oke. Nomor 1 kenapa disebut dengan persamaan kuadrat? Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh. Bella? Nomor 1 itu termasuk persamaan kuadrat karena memenuhi syarat yang di atas. Yang pertama yaitu bentuk umumnya itu merupakan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke. Kemudian nilai a-nya itu tidak sama dengan 0, di mana di situ a-nya adalah 2. Ya. Dan nilai a, b, c yaitu 2, 4 dan minus 1 itu merupakan elemen dari bilangan real. Oke, sip. Mantap. Betul ya penjelasannya ya. Kalau nomor 2 kenapa bukan persamaan kuadrat? Karena pangkat tertinggi. Oh, masih Bella lagi? Silakan Bella. Ya, Bella silakan Bella. Apa? Karena pangkat tertingginya tidak 2, Pak. Tidak Pangkat- memenuhi syarat. Kan itu 3y. Oke, pangkat tertinggi dari variabelnya bukan Bukan 2 ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi sudah kita bahas contoh dan bukan contoh dari persamaan kuadrat. Sekarang kita akan masuk ke akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada 3 cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama menggunakan apa? Faktorisasi. Kemudian kuadrat sempurna dan juga rumus A. Oke, menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Sekarang akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan metode faktorisasi. Nah, misalkan kita punya akar-akarnya telah X1 dan X2. Maka kita akan punya X1 dikali X2 itu sama dengan A dikali C. Kemudian X1 ditambah X2 itu sama dengan B. Oke. Bisa diingat ya, kita coba cek. Misalkan saya punya soal, saya punya kasus. Maka kita punya A-nya sama dengan berapa? 1. A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan? Min 1 ya. Kemudian C-nya sama dengan? Nah, kita tadi punya apa? Harus punya apa? A kali C. Sorry, X1 kali X2 sama dengan A kali C. Nanti bentuknya akan berubah menjadi dari X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0 menjadi X tambah 2 kemudian dikali X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita punya faktornya tadi X tambah 2 kali X kurang 3 sama dengan 0 ya. Maka sini X tambah 2 sama dengan
maka X sama dengan Negatif negatif 2. 2. Ini X satunya. Kemudian X kurang 3 sama dengan 0. Di sini berarti X sama dengan 3. maka X2 nya sama dengan 3. maka kita punya akar-akarnya adalah X satunya minus 2 dan X2 nya sama dengan 3. jelas. Oke, kalau untuk cara melengkapkan kuadrat sempurna, ini caranya adalah dengan cara mengubah bentuknya menjadi, kalau saya punya X tambah A kuadrat, misalnya seperti ini. Maka bentuknya harus seperti ini, di mana X tambah A kuadrat sama dengan apa? X kuadrat ditambah 2AX, gitu ya. Ditambah A kuadrat. Maka bentuknya harus nanti seperti ini. Sehingga nanti kita faktorkan menjadi seperti ini, X tambah A kuadrat. Jadi bentuknya kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita punya contoh yang tadi ya. X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Sekarang kita punya langkah pertama adalah X kuadrat dikurang X, kedua ruas saya tambahkan dengan 6. Kenapa ditambah dengan 6? Biar negatif 6-nya sama dengan 0. Maka di sini dikurang 6, di sini tambah 6 sama dengan 0 tambah 6. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya kita punya bentuk X kuadrat dikurang X sama dengan 6, gitu ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Koefisien X-nya berapa di sini? Negatif 1. Negatif 1 ya. Ada tandanya ya, negatif ya. Atau min 1 ya. Maka kita bagi dengan 2 di koefisien X-nya. Berarti ini kita bagi 2. Jadi tadi berapa? Min 1 ya? Kita tambahkan di sini. Min 1 per 2. Kemudian kita kuadratkan. Jadi koefisien yang X-nya di sini, atau B-nya ya. Kita bagi dengan 2. Kemudian kita kuadratkan. Di kedua ruasnya kita tambahkan semua. Maka di sini jadi apa? 6 ditambah negatif 1 per 2 kuadrat. Oke. Nah, bentuk ini adalah kuadrat sempurna. Sama seperti ini ya. Dan kita akan ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi X tambah A. Berarti A-nya berapa? Min 1 per 2. Maka jadi sini bentuknya X min 1 per 2 kuadrat. Sama dengan berapa sini? 6 ditambah dengan 1 per 4 ya. Selanjutnya, ini berapa sini? 6 ditambah 1 per 4? 24. X dikurang 1 per 2 kuadrat sama dengan berapa? 25 per 4 ya? Oke, karena kita sama-sama penyebutnya ya. Jadi 24 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 25 per 4. Sekarang kita, kedua ruas kita akarkan. Ingat ya, kalau diakarkan jadi apa? Sama dengan? 5 per 2. Ada apa di depannya? Tanda apa? Plus minus. Harus ada plus minus. Plus minus 5 per 2 ya. Nanti kita punya X1 sama dengan berapa jadinya? Yang plus dulu ya. Setengah ditambah 5 per 2. Maka X1 sama dengan 6 per 2 atau 3 ya. Berarti X1 nya sama dengan 3. Kemudian X2 nya adalah 1 per 2 dikurang 5 per 2. Jadi berapa nih? X2 sama dengan min 4 per 2 sama dengan, jawabannya sama ya, dengan cara faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Paham? Oke. Terakhir, dengan cara apa? Dengan rumus ABC. Kalau rumus ABC, kita punya rumus apa? X1 2 sama dengan min B plus
minus akar dari B kuadrat kurang 4AC ya per 2A. Ingat lagi rumus-rumus waktu SMP dan SMA ya. S12 sama dengan min B sama plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah sekarang kita punya A-nya tadi berapa sini? 1, B-nya -1, C-nya negatif 6. Kita substitusikan ke sini. Untuk cari X12 berarti sama dengan min B-nya berapa? Min 1 ya. Plus minus akar min 1 kuadrat min oke sip. Per oke. Jadi berapa ini? 1 plus minus akar tambah 24 ya? Dibagi dengan 2. Sama dengan 1 plus minus akar 25. 5 ya? Per 2. Sekarang kita cari X1 dan 2-nya. X1 cari yang plus ya. 1 ditambah per sama dengan? Oke, 6 per 2 ya. Hati-hati 3. X2-nya berarti berapa di sini? 1 dikurang 5 per sama dengan? Min 2 ya. Min 4 per 2 atau min 2. Hasilnya juga sama. Jadi kalian bisa pilih 3 cara, yaitu bisa faktorisasi, kuadrat sempurna, kemudian rumus ABC. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke games. Silakan siapkan HP-nya, perangkat HP-nya masing-masing. Oke, silakan masuk ke Google Chrome-nya. Ketikkan joinmyquiz.com ya. Kodenya adalah 94432. Merah juara 1. Naira peringkat kedua, Inaya peringkat ketiga, Sinta peringkat keempat, Anissa peringkat. Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Siap? Diketahui dari soal selisih antara panjang dan lebarnya yaitu 70 dan luasnya yaitu adalah 12.000 meter persegi. Yang ditanya yaitu adalah kelilingnya. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita bisa mencari suatu persamaan P dikurang L sama dengan 70, maka panjangnya juga sama dengan lebar ditambah 70 atau P sama dengan L tambah 70. Yang kedua, dari luas yaitu luas sama dengan 12.000. Rumus luas kita ketahui yaitu adalah panjang dikali lebar sehingga P kali L sama dengan 12.000. Nah, nilai P kita substitusikan persamaan pertama yang kita dapat tadi sehingga P kali L sama dengan 12.000, maka P-nya substitusikan L ditambah 70 dikali L sama dengan 12.000 sehingga akan didapat L kuadrat ditambah 70L sama dengan 12.000. Sehingga kita gunakan rumus keliling untuk mencari kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya 150 ditambah lebarnya 80.
sehingga sama dengan 2 dikali 230 sama dengan 460 dalam satuan meter. Yang dipinta dari soal yaitu dalam satuan desimeter, sehingga sama dengan 4600 desimeter untuk kelilingnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, untuk soal nomor 2, tadi pertanyaannya, jika salah satu akar dari persamaan x kuadrat min 4x ditambah c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai c adalah, kita ketahui persamaannya dan diketahui salah satu akar dari persamaannya itu adalah 2, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan tersebut. X kuadrat min 4x plus c sama dengan 0. X nya kita substitusikan 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah c sama dengan 0. 4, maka hasilnya adalah c sama dengan 0, 4. Oke. Ada pertanyaan jawabannya? Jawabannya ada ya? C sama dengan 4. Kita untuk kelompoknya Fauzan. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, jadi kita mengetahui apa itu persamaan kuadrat, kemudian akar-akar kuadrat, dan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Dan ternyata soal-soal yang persamaan kuadrat dan yang lainnya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti halnya pada kuis tadi terdapat soal mengenai perusahaan dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, itu pelajaran kita pada hari ini, dan kita dapat bisa simpulkan bersama-sama ya tadi ya, bahwa kita sudah pelajari terkait dengan persamaan kuadrat di mana memiliki pengertian, yaitu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertingginya adalah 2, dan bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian di mana a, b, c nya anggota bilang real dan a nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian tadi kita sudah juga mempelajari terkait dengan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan 3 cara, yaitu dengan cara faktorisasi, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang terakhir adalah dengan rumus ABC. Dan tadi di dalam pembelajaran juga kita bisa dapat kaitkan dengan pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Oke, nah selanjutnya sekarang silakan kalian kerjakan tugas studi kasusnya, kemudian silakan kalian buatkan laporannya, nanti kumpulkan untuk pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.